Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas yang diadakan setiap hari Rabu pada pukul 7.30 malam sampai dengan selesai. Dan bersama dengan saya Raymond pada hari ini, Rabu tanggal 30 Juli 2025, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Halim selaku IHAB Manager dari YB Surabaya cabang San Antonio. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, stay tune karena ada topik yang sangat menarik pada hari ini. Di episode live kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul New Quarter, New Cuan, What to Watch in kuartal ketiga. Nah, gak terasa ya, sekarang ini kita sudah memasuki akhir bulan Juli. Kita baru saja masuki kuartal ketiga tahun ini. Jadi pertanyaannya tetap sama. Masih bisa cuan? Atau sudah waktunya untuk waspada? Nah, ini menarik ya. Jadi ada beberapa sentimen yang bisa kita perhatikan untuk beberapa waktu ke depan. Dan kita mau bincang-bincang, kita mau ngobrol sama Pak Halim ya. Apakah IHSG itu masih bisa melanjutkan penguatannya atau sudah waktunya untuk koreksi? Dan kita juga nanti akan membahas tentang sektor-sektor apa saja yang menarik untuk diperhatikan di sebulan ke depan, itu di bulan Agustus ini. So, jangan kemana-mana, kita ikuti sampai akhir. Oke, kita akan mengundang terlebih dahulu Pak Halim untuk turut bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari. Kepada Pak Lekfred, selamat malam juga Pak Muhammad Arifin. Halo Pak, halo juga, selamat malam juga Pak. Ibu Sandiko ya malam, Pak Raymond malam juga. Selamat malam Pak Raymond. Selamat malam Pak Halim. Bagaimana kabarnya Pak? Hari yang melelahkan Pak. Ya untuk trader hari ini ya. Oke. Ini dari Wasis Nugroho. Malam Pak, sehat dan lancar selalu rezeki. Oke, sama-sama juga ya. Malam. Kenapa Pak melelahkan Pak? Hari ini banyak dari profit taking di sana sini, lalu sell on news, laporan keuangan keluar, bahkan sampai sekarang belum selesai di laporan keuangan masih keluar terus. Oh iya, udah mulai keluar semua ya Pak ya? Terakhir BCA keluar Pak ya? BCA, Astra, UNTR, Info pada keluar semua aftermarket ya. Kejar-kejaran keluar semua satu-satu. Iya. Oke, nanti kita akan diskusi. Tapi rata-rata oke nggak Pak? Ada yang bagus, ada yang super bagus, ada yang kurang juga, ada yang sesuai ekspektasi, ya plus minus lah. Plus minus ya. Oke. Nah, kita mau langsung ya Pak, kita masuk ke topik hari ini Pak. New quarter, new cuan, what to watch in Q3. Nah, kalau kita rekap ya Pak ya, apa yang terjadi pada bulan Juli ini sampai pada hari ini Rabu 30 Juli, IHSG itu mengalami kenaikan hampir 10% ya dari awal Juli sampai sekarang ini dan tutup di angka 7549. Nah, dari Pak Halim sendiri tuh sentimen apa saja sih yang paling pengaruh Pak terhadap kenaikan IHSG di bulan Juli ini? Banyak ya, ini bulan Juli ini eventful banget nih, boleh dibilang nih. Yang pertama ada IPO ya. Ada IPO ya, CDIA yang sampai oversubscribe 40 kali itu ya. Nah, karena oversubscribe otomatis 440, kok gede banget lah oversubscribe-nya ya. Nah, karena oversubscribe otomatis dananya kan, dana yang tidak dapat IPO kan balik lagi ke market kan. Marketnya mulai naik dulu, itu trigger awalnya ya. Lalu nggak sampai seminggu ada brand Cuan Petro itu ya. Brand Cuan Petro yang MSCI boleh masuk. Hari Seninnya langsung tarik lagi. Habis itu belum selesai, itu udah mulai stabil. Ada news lagi yang Trump trade deal sama Indonesia ya. Yang dari 32 jadi 16%. Sektor eksportir naik lagi sampai sekarang ini, terus disambung lagi dengan laporan keuangan. Jadi semua itu terakumulasi, kenaikannya terakumulasi ya. Secara bertahap mulai dana IPO kembali, IPO-nya, MSCI-nya, jadi dalam selang 4 minggu itu silih berganti sentimen positifnya. Makanya bisa naik sampai segitu banyak. Oke. Walaupun realitanya mungkin, ya. Bukan karena satu sentimen ya, tapi semuanya ini memang membawa sebuah bukan kompilasi, akumulasi benar, seperti tadi Pak Halim bilang ya. Terakumulasi, iya. Oke. Tadi yang Eropa juga ya Pak ya? Eropa dengan Indonesia itu ya Pak ya? Oh iya, itu juga ikut mendorong ya. Trade deal-nya juga ikut dorong juga itu. Terutama di CPO itu. CPO-nya jadi bisa masuk ke Eropa sekarang. Wah, itu jadi kenceng banget juga. Iya ya, sekarang CPO-nya juga lagi naik banget ya.
Iya. Dan BI rate ya Pak ya? BI rate di cut itu juga saya kelewatan tadi, itu juga makanya sentimen bagus. Sayangnya cuma satu perbankan tuh nggak ikut karena masih berkutat dengan NPL. Iya, iya. Tapi seperti orang bilang ya, maksudnya semuanya itu ada waktunya Pak. Jadi memang saat ini bukan waktunya perbankan untuk bersinar dulu ya. Ya, gitulah. Gantian aja enak, biar uangnya bisa Gantian aja. diatur. Iya, Mm-mm. iya, oke. Nah, tapi dengan kenaikan IHSG yang sudah sampai hampir 10% itu Pak, yang menariknya di sini LQ45 sendiri itu naik hanya sekitar mungkin 3 sampai 4% aja ya. Jadi ada yang mengatakan kalau kenaikan IHSG belakangan ini tuh kayak kenaikan semu gitu Pak. Karena mayoritas didorong sama saham-saham Konglo seperti dari grupnya Salim, grupnya PP, grupnya Sinarmas, kayak emiten mungkin contohnya DCII, CDIA, SMMA, DSSA dan sebagainya seperti itu Pak. Gimana menurut Pak Halim? Kalau pendapat saya agak benar ya, mungkin ada betulnya tapi nggak sepenuhnya betul. LQ45 naik 4% itu cukup banyak loh. Untuk ukuran indeks itu 4% cukup banyak dan itu betul-betul saham-saham yang liquid ya. Ya. Nah, itu satu. Jadi itu bagus itu LQ45 segitu. Nah, kalau kenapa ya SG naik lebih banyak ya memang ada pengaruh dari DCII sama yang saham-saham yang kurang liquid ya seperti DCII, Hmm. DSSA dan SMMA itu ya. Iya, Nah betul. itu tapi kontribusinya cuma sekitar 300 poin lah, 200 300 poin, 3-4%-an. Jadi Hmm. seandainya itu dikeluarkan pun IHSG masih naik sekitar sekitar 6-7%-an, sekitar 6%-an ya, sekitar 5-6%, which is okay gitu. 5-6% Hmm. itu kan ada, kalau LQ45 itu beratnya di perbankan, makanya agak agak lemot ya. Iya. Agak karena perbankannya nggak naik, jadi agak sedikit tahan. Tapi di IHSG sendiri kan masih ada saham CPO yang naiknya banyak, terus Iya, saham betul. Pak PP yang Hmm. juga naiknya banyak. Jadi ya boleh dibilang memang sudah memang nggak sepenuhnya benar, tapi sudah mendekati lah. Mungkin ada sedikit perlu adjustment gitu. Tapi naiknya udah cukup banyak gitu. Oke, oke, baik, Gitu. baik. Nah, jadi kalau gitu berarti kenaikan dari IHSG ini juga bisa dibilang mencerminkan optimisme pasar ya atas perbaikan ekonomi Indonesia. Apakah benar seperti itu, Pak? Mungkin bukan perbaikan ekonomi ya, lebih dibilang secara sektoral ya. Sektoralnya perbaikan ekonomi Indonesia memang agak membaik, tapi Hmm. sayangnya bukan di manufaktur dan retail ya, bukan di manufaktur dan ekonomi yang kelas bawah, ekonomi UMKM ya, itunya agak ketahan. Jadi lebih di sektor komoditasnya Komoditasnya ya. gitu. Oke, oke. Komoditasnya tertolong komoditas dan green energy. Komoditas Energinya. dan green Iya, energy. Oke, oke. energi iya. Ya. Jadi ini sektor yang sedang manggung saat ini ya, komoditas dan green energy. Oke. Iya, iya tepat Oke. sekali. Nah, kalau misalnya dikatakan kalau berarti belum perbaikan ekonomi Indonesia itu masih belum terlihat. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi indikator kalau perekonomian Indonesia itu sedang berada di jalur yang positif, Pak? Misalnya dari sisi inflasi, pengangguran, PMI, itu consumer spending. Seperti itu, Pak. Karena di lapangan sendiri kan masih kedengaran ya, kita lihat di sosial media gitu juga banyak yang orang ngantri kerja, untuk satu kerja bisa ribuan orang ngantri, atau misalnya yang dikatakan fenomena dari Rojali atau Rohana seperti itu, Pak. Iya, itu memang betul sih kenyataannya sih, apalagi belanja pemerintahnya itu sekarang ini paling kecil loh. Tahun ini belanja pemerintah itu rasionya paling kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya loh. Hmm. Biasanya setengah tahun tuh sudah di atas 40%, paling jelek 39. Tahun ini Hmm. entah kenapa mungkin Pak cuma 37% ya. Hanya 37% tiga betul ya. puluh tujuh sekian kalau nggak salah ya. Cuma 37% dan itu pun pasti dilakukan penghematan secara sektoral ya. Banyak yang kayak menemukan banyak masalah seperti MBG pun juga banyak masalah ya. Ya. Masalah gini-gini. Jadi mungkin itu agak sedikit menghambat penyaluran aktivitas ekonominya gitu loh. Nah, Oke. diharapkan nanti semester kedua kalau pemerintah bisa bisa lebih mengena ya penyalurannya jadi lebih cepat, mungkin ekonomi bisa lebih bergerak. Oke, nah kalau misalnya belanja negara itu sudah lebih dipercepat, biasanya sektor apa sih Pak yang menarik untuk diperhatikan gitu Pak? Nah ini ke depan kita kan ada rate cut ini kayaknya ya. Dengan kondisi inflasi yang serendah ini, BI mau nggak mau sih kayaknya jalan kalau dolarnya tidak naik gila-gilaan ya. Hmm. Kalau dolarnya terkendali, rupiah rupiah USD-nya terkendali, kayaknya BI pasti rate cut lagi nih.
Nah, Di kalau tahun-tahun BI ini red ya. card, terus Oke. pemerintah mulai spending, nah tentunya ekonomi mulai gerak ya. Begitu Hmm. ekonomi mulai gerak, sektor konsumsi naik, perbankan mungkin bisa gerak lagi. Ada spread lah, kalau suku bunganya turun, nanti bunga deposito turun, NIM-nya agak naik, sektor banking bisa menarik lagi. Hmm. Tapi kalau ekonominya belum gerak, kayaknya harus nunggu setengah tahun lagi ya, gitu, untuk sektor Kalau banking. kalau nggak gerak tunggu setengah tahun lagi. Oke, berarti harus bersabar ya. Setengah tahun, nggak lama. Gak lama ya? Tapi gini, Eh, kan gini, mau nggak mau kan berarti pasti gerak ya. Sektor hmm. banking ini sudah kayaknya udah hampir low banget nih, posisinya udah hampir low banget. Mau turun lagi, turun kemana gitu loh. Hmm. Pemerintah mau ngerem juga mau ngerem sampai gimana gitu loh. Nah, yang ditakutin apa? Bukan yang ditakutin ya. Hmm. Kalau kita tunggu gitu, nanti suatu ketika orang, toh endingnya juga naik lagi gitu loh. Mau Hmm. tahun depan itu cuma tinggal 5 bulan ya. Mungkin ada orang-orang coba beberapa fund-fund tuh kadang-kadang curi start duluan. Itu yang kejadian di Singapura tahun lalu. Singapura tahun Oh. lalu juga gitu, ekonominya lagi turun, tahu-tahu Hmm. asingnya masuk, ternyata ekonominya mulai growth tahun ini gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih saya rasa sih. Mm-mm. Oke, oke. Dan kalau misalnya inflow seperti itu yang perlu kita perhatikan biasanya itu ya Pak ya, inflow ke banking terutama yang BCA seperti itu Pak. Iya, asingnya kalau asing masuk pasti banking dulu biasanya. Hmm. Kalau untuk Ah, itu ya, yang real ya, bukan maksudnya Oke, yang jumlah besar ya. Soalnya yang Indonesia yang bisa masuk jumlah besar tuh cuma di sektor perbankan ya, yang perbankan ya. kapitalisasinya cukup besar. Ya, ya, Kalau ya sektor betul. lain kayak Antam gitu ya masuknya bisa, tapi tidak bisa gede-gede banget. Oke, Mm-mm. oke. Ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal pemotongan pemangkasan BI rate ya. Ini kan belakangan ini juga ada tren penurunan dari yield obligasi 10 tahun ya Pak ya. Nah, apakah penurunan ini juga salah satu daripada indikator atau sinyal bahwa BI itu masih membuka ruang untuk pemangkasan suku bunganya gitu, seperti itu Pak? Eh, itu juga bisa, tapi saya rasa kok lebih ke arah inflow asing ya. Inflow asingnya nggak masuk ke bank, tapi masuk ke bond dulu. Karena Hmm. bond kita sebenarnya menurut dan inflow asing di bond itu cukup besar ya. Makanya seluruh dunia, eh, bondnya Australia juga menguat, bondnya hampir bond seluruh dunia menguat kecuali Hmm. bondnya US. Entah kenapa saya juga nggak ngerti itu Mas Oh, Ian. oke. Kalau Jadi bond bondnya menguat itu itu ada artinya apa tuh inflow. Pak? Ekspektasi suku bunganya turun ya. Ekspektasi mungkin suku bunganya ada rate cut dan memang inflasinya kan rendah. Mungkin BI akan melakukan rate cut gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya dengan jadi kalau misalnya dengan banyaknya inflow ke obligasi ini, biasanya pasar tuh bagaimana pasar itu bereaksi, Pak? Nggak tentu ya kadang kalau gini, ini kan beberapa boleh dibilang 2 bulan terakhir ini kan naiknya nilai surat utang kita kan naik cukup lumayan ya. Hmm. Setiap pemerintah rilis oversubscribe 2 kali, 3 kali gitu terus ya. Nah Hmm. itu oke sih. Kalau dulu ketika bank kita growth biasanya setelah harganya sudah optimal, harganya bondnya optimal, jadi yieldnya udah cukup rendah, biasanya bondnya dijual, sebagian uangnya lari ke sektor equity. Sektor equity Hmm. masuknya ke perbankan. Tapi entah kenapa tahun ini begitu keluar dari bank, mereka balik lagi. Begitu keluar dari bond langsung balik lagi. Yang mampir ke equity cuma sedikit. Keluar dari bond, Dan sebanyak balik lagi, masuk keluar lagi gitu. dari bond, biasanya keluar dari bond, balik ke Equity, sebagian saham ya. masuk ke equity. Nah, Hmm. tapi tahun ini keluar dari bond, balik lagi ke negara asalnya gitu loh. Oh, I Nggak see. mampir ke equity dulu, langsung balik gitu loh. Sebagian langsung balik, walaupun nggak semua ya, tapi sebagian langsung balik. Makanya rupiah berapa hari ini cukup melemah ya, beberapa Betul, hari. Pak. Sepertinya Betul, gara-gara betul. itu sih. Oke, oke. Oke, jadi nah kalau kita balik lagi Pak ya, kita ngomongin soal laporan keuangan. Ini kan eh, sebelum ini ya banyak laporan keuangan dari Q2 itu kan yang belum dirilis. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini Pak, biasanya bagaimana itu caranya analis dan juga pelaku pasar lainnya itu untuk mengantisipasi arah dari pasar, Pak? Wah, kalau orang lain saya nggak tahu ya. Kalau saya sendiri, saya gini, analogi saya seperti ini. Kalau saya pribadi Hmm. seperti ini ya. Laporan keuangan itu kita kan sepanjang berapa minggu terakhir kan analisa ya kira-kira ini laporan keuangannya bagus nggak,
Kira-kira dengan harga segini masih bisa naik atau enggak untuk ekspektasi laporan keuangan. Nah, ketika laporan keuangan keluar ini seperti kalau kita sekolah ini kayak rapot gitu loh. Kayak Oke. rapot analisa kita betul atau enggak gitu ya. Ya, kalau udah kayak rapot, ya kalau kita sudah tahu, kalau kita udah punya posisi ya udah diam aja, tinggal tunggu rapotnya keluar kan. Oke. Nah, ketika rapotnya keluar kita tinggal eksekusi betul atau enggak, jadi jual, jadi untung atau jadi rugi. Jangan sampai ketika laporan keuangan keluar kita masih kerjain tugas, masih cari posisi beli jual gitu. Ya itu, Oke. sering orang terjebak di sana. Soalnya ketika laporan keuangan keluar misalnya berbagus kan, orang-orang cenderung wah bagus, orang-orang wah laporan keuangan bagus, cenderung beli yang terjadi apa? Ya selonis. Ya. Atau ketika laporan keuangan jelek, wah ini harganya turun, bisa beli lagi nih. Harusnya kan Jual. laporan keuangannya bagus. Ah. Padahal yang itu masih ekspektasinya masih jualan terus. Jadi kebanyakan ketika laporan keuangan keluar itu kebanyakan orang-orang ambil posisinya jualan ya kan, terima rapot ya, result ya udah diterima untung atau rugi gitu loh. Oke. Nah, tapi biasanya itu sudah tercermin di dalam technical analysis nggak Pak? Ekspektasi misalnya apakah itu akan naik ke atas? Bisa ada tanda-tandanya selalu ya? Sudah ya 70-80% sudah kelihatan tanda-tandanya. Walaupun kadang juga nipu, tapi 70-80% sudah kelihatan. Oke. Tapi itu semuanya kembali lagi ya, probabilitas ya Pak ya? Probabilitas ya, namanya juga bursa saham. Yang pasti cuma ketidakpastian. Tapi ya chance-nya kan kalau kita lakukan analisa kan setidak-tidaknya bisa 70%-an lah. Oke lah masih. Oke. Ini dari Bu Sandiko ya. Saham yang laporan keuangannya bagus apa nih Pak? Laporan keuangan bagus. Ini yang di atas ekspektasi ya. Yang kelihatan banget tuh NTR. Tapi kalau lihat chartnya sih sepertinya ya tinggal selonisnya doang ya. Yaitu seperti saya katakan tadi, chartnya kan sudah bagus kan. Dari beberapa hari lalu orang-orang berarti ekspektasinya bagus ya. Ketika keluarnya bagus ya mungkin besok akan naik dulu 1,34%, terus profit taking gitu. Sudah diekspektasi gitu loh. Nah itu satu itu. Terus Bank Danamon juga oke ya, masih growth ya. Kalau nggak salah tadi aftermarket saya lihat sebentar ya. Bank Danamon ini juga salah satu yang menarik nih. Dengan chart yang downtrend gitu, dia bisa growth ya. EPS-nya itu masih growth sekitar 33, mungkin sekitar double digit nih kalau nggak salah nih. Kalau saya hitung sekilas PI-nya 7, oke nih Mas Yani. Nah, menyikapinya gimana nih? Saya kasih tips aja ya. Okay. Kalau seandainya kita dapat laporan keuangan bagus, surprise gitu, besok kita mau coba beli, ya kita kan nggak mau beli mahal-mahal ya, belinya kurang lebih di harga yang mirip-mirip gitu kan. Terus ternyata nggak dapat. Saran saya tunggu dia konsolidasi, jangan dikejar. Jangan dikejar ya. Pasti ada konsolidasi. Okay. Kenapa? Nah, kenapa? Soalnya ketika kita kejar, biasanya apa? Selonis. Kita malah kejarnya ntar nyangkut di atas. Orang-orang yang udah teknikalnya udah ngikutin arus, ekspektasi bagus malah jualan. Seperti yang terjadi di hari ini di ERA. RRA. Nah, itu kayak gitu-gitu loh. Yang saya selalu wanti-wanti ke teman-teman itu, jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu. Kan laporan chartnya kemarin kan sudah mulai naik ya. Chartnya kemarin sudah mulai naik, udah bagus-bagus. Berapa hari ini konsolidasi di atas, hari ini keluar laporan keuangannya bagus. Yang jadi apa? Open gap up, diguyur tadi. Orang-orang pada profit taking. Nah, kayak gitu-gitu yang perlu dihindarin lah. Sorry, tadi ERA atau ERAL, Pak? ERA. ERA ya? ERA, iya. Ya. Nah, kayak gitu open gap up, terus dia itu jangan sampai lah, sayang. Kalau kena kayak gitu-gitu kan sayang. Terus kayak saham CPO, hari ini kan juga banyak ya. CPO seperti di SNG, laporan keuangannya bagus, ditarik sampai belasan persen, sampai 12,75 nih kalau nggak salah. Terus selalu dari atas, pelan-pelan distribusi besar-besaran gitu kan, kalau nyangkut di atas kan sayang banget gitu loh. Baiknya tunggu konsolidasi dulu 1-2 hari kalau memang mau masuk. Oke. Baik kalau begitu. Memang kadang-kadang susah ya untuk menghandle FOMO gitu, nggak mau ketinggalan. Nah, kalau gatal ya beli dulu 1-2 lot gitulah supaya terpuaskan. Terpuaskan lalu di FOMO-nya gitu. Oke, baik. Oke. Ini dari Adrian juga bertanya, dengan kenaikan IHSG yang berturut-turut tapi berasal dari emiten Konglo yang mengandalkan narasi bukan performa real, apakah akan ada koreksi besar setelah ini? Yang pertama, ya itu yang seperti saya kata tadi.
ya dibilang nggak real itu real, karena kenaikannya real, betul-betul volume ya. Betul-betul ada volume kecuali beberapa 1, 2, 3 saham ya. Nanti Hmm. kenaikannya real, kita nggak bisa bilang kenaikannya nggak real. Ini kenaikannya betul-betul real. Ada kenaikan ya selisih 3-4%-an lah. Ya cukup besar sih. Oke, oke. Terus apakah ada koreksi? Ya kalau mungkin ada koreksi, tapi ya saya rasa mungkin cuma rotasi ya. Ini kalau kita lihat beberapa orang juga melihat ini setiap kan ada uang ya, uang seandainya uangnya dari kumulo keluar ya, kan Hmm. pasti muternya ke tempat lain lagi. Toh di sini ada beberapa saham big cap kita yang masih murah gitu loh, yang mungkin muternya ke sana yang big cap naik. Jadi turunnya saya rasa juga nggak terlalu gede ya. Beda dengan Hmm. awal tahun di mana itu keluar sama-sama dari sektor kumulo keluar dari sektor yang perbankan keluar ya sama-sama keluar. Nah itu memang efeknya juga turunnya gede banget. Tapi ke depan untuk setengah tahun ke depan saya rasa tidak akan keluar sama-sama. Keluarnya mungkin gantian atau Gantian. malah Oke. bisa keluar dari A masuk ke B, keluar dari Hmm. B masuk ke A gitu. Hmm. Oke, Yang sering menarik. kejadian kayak yang waktu itu, waktu 2 minggu lalu kalau nggak salah, waktu yang MSCI itu ya, Brand Cuan Petro itu, Brand Cuan Petro diumumkan masuk MSCI kan ada Ya. beberapa yang tadinya sudah menghindari sektornya Pak PP, masuk ke tempat lain, tiba-tiba jual di tempat lain, balik lagi ke sektornya Pak PP lagi. Jadi yang sektor lain turun, Pak PP-nya naik gitu. Ya kayak gitu, Oh, kayak timbangan gitulah. Mm-mm. baik, baik. Nah, ini menarik juga, Pak. Jadi, kalau ngomongin tadi ya soal emiternya Konglo itu, kan nanti tanggal 7 Agustus ya ada laporan, bukan laporan ya, MSCI akan mengumumkan rebalancing ya. Iya, iya Emiten betul. nasabah apa saja yang akan masuk tahun 7 Agustus. Nah, kalau misalnya dengan emiten-emiten yang bobotnya cukup lumayan ini seperti Brand, PTRO, Cuan itu, kalau misalnya mereka tuh nggak masuk lagi, andai kata, kalau nggak masuk lagi ke dalam indeks MSCI itu, kira-kira apa yang akan terjadi Pak sama, apakah akan terjadi koreksi besar lagi gitu Pak? Nah ini nih, ini yang menarik ini nih ya. Ini kan sekarang euforianya orang-orang pada expect akan masuk ya, expect Hmm. masuk. Jadi boleh dibilang harga yang sekarang ini sudah nggak jauh dari fair value ke kalau masuk. Ya paling selisih maksimum 10% lagi lah. Fairnya itu kurang lebih segitu. Memang akan ada inflow, cuma yang mau profit taking karena news dia masuk MSCI juga banyak juga gitu loh. Ya, saran saya sih kalau memang sudah marketnya sudah sangat optimis masuk, usahakan kurangi posisi menjelang ada pengumuman. Takutnya apa? Seandainya masuk pun naiknya sudah nggak banyak. Tapi kalau Hmm. gagal masuk seperti dulu lagi nanti ARB gitu. Langsung kena wipe Hmm. out semua. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau memang mau keep, pastikan siap mental seandainya nggak masuk, ada kemungkinan dia langsung diguyur sampai ARB juga gitu loh. Oke. Nanti maksudnya ya. Jadi Ok- kalau masuk gainnya seberapa, worth it atau enggak dengan seandainya kalau nggak masuk, lossnya seberapa? Seberapa? Ya kita nggak bisa tahu ini maunya trader gimana gitu loh. Kan tiap orang kan toleransi risknya beda-beda. Ada yang sanggup, oh, nah HRP juga nggak apa-apa, ntar saya tinggal double up, next quarter mungkin bisa masuk gitu loh. Saya bisa sanggup keep 3 bulan. Tapi ada juga orang yang, wah ini kalau ARB bingung saya ini, uangnya mau dipakai. Nah itu disesuaikan dengan risk profile masing-masing, Hmm. apakah worth it atau enggak seandainya dia gagal masuk gitu. Jadi jangan lihat Oke. positifnya kalau masuk bisa gain, perhatikan juga kalau enggak masuk gimana. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Oke. Nah, kalau dari Pak Halim sendiri, mendingan apakah lebih baiknya kita nunggu sampai kepastian lalu kita bereaksi sesuai dengan pasar gini atau kita boleh mulai comot-comot sekarang gitu, Pak? Kalau saya pribadi, Hmm. saya pribadi ya, saya enggak suka saham saya bisa ARB tiba-tiba. Walaupun kadang-kadang juga kena, tapi seandainya ada chance buat ARB, saya cenderung menghindar. Oke. Lebih baik saya tidak dapat untung daripada saya nanti harus berurusan dengan ARB gitu loh. Oke, Jadi oke, oke. tidak dapat untung tidak apa-apa. Nah, strategi saya gimana? Saya cari emiten-emiten yang mungkin bisa masuk, tapi belum diberitakan masuk. Hmm. Jadi Oke, rumornya belum banyak, tapi yang kira-kira bisa masuk itu yang mana gitu loh. Jadi oke, seandainya tidak masuk pun saya tidak kena ARB-ARB-an itu, tapi kalau masuk saya dapat bonus. oke, oke. Gitu. Tapi biasanya tuh kalau yang sudah eh,
tiba-tiba mau masuk itu memang dari chartnya itu bisa tiba-tiba ada Kelihatan kok. inflow yang ini ya Pak ya. Ada front runner biasanya. Front Oh runner iya ya. orang-orang yang bisa ngitung itu kan juga mulai lihat dulu chartnya gimana gitu, kelihatan dulu kok. Oh ini udah mulai tanda-tanda. Nah, cari-cari yang seperti itu aja. Tapi kalau cari seperti itu berarti mesti liatin satu persatu emitennya atau memang ada screening tertentu atau gimana itu Pak? Kelihatan kok biasanya kok. Sama seperti saham-saham uptrend biasa itu. Malah kadang-kadang seringnya gini, dapatnya gini, wah ini saham uptrend ya, ada sesuatu, ya udah kita ikut trading. Terus tahu-tahu udah, oh ternyata selama ini uptrend karena masuk MSCI, nah gitu. Seringnya kita dapat seperti itu gitu loh. Tanpa sengaja, masuknya tanpa sengaja. Walaupun kita bisa kira-kira, tapi ya. lebih sering tanpa sengaja dapatnya gitu loh. Out outnya tanpa sengaja. Oke, baik. Oke, ini ada yang bertanya, BJTM laporan keuangannya bagus juga Pak ya? Oh iya, ini BJTM baru rilis nih, BJTM. oke nih BJTM, iya nih bisa naik nih besok nih. Oke nih BJTM nih laporan keuangannya. Nggak tahu gimana caranya nih. Bisa Dan naik nih dividennya besok juga nih menarik kayaknya ya Pak nih. ya? Wah gede nih dividen payout-nya 70%. Kalau segini ya 70%, oh Q1-nya Q2-nya bagus loh ini. 70% dividennya bisa 60 rupiah nih kalau dia bisa bertahan. Ini perlu dilihat lagi nih. Ada keuntungan lain-lain nggak? Kalau biasanya kalau ada itu yang dibalik, maksudnya yang write off yang dibalikin mungkin bisa segini ya. Ini tiba-tiba loncat bagus banget loh ini BJTM. Ya, yieldnya Perlu bisa dipilih-pilih aja. rata-rata 10% ke atas nggak salah dia itu ya, dividennya. Ini selama ini 11%, iya. 11%. Ini bisa, iya, bisa balik ke 500 nih. Oh ya, udah dekat 500 ya. Udah dekat Pak. Oh ya, udah deket Pak ya. Ini kan saya bilang kan, makanya naik pelan-pelan duluan, udah ada yang tahu semua nih. Makanya harganya udah naik pelan-pelan. Iya. Tapi kebalikan ya, BCTM kebalikan dengan BJBR yang lumayan hancur. Iya, BJBR-nya padahal jelek, BJTM-nya jadi bagus. Mungkin ya, kalau dengan laporan keuangan segini ya, mungkin besok bisa sampai 530-an lah, 520, 530 sih kalau segini sih. Kurang lebih aja sih. Oke. Nah, tapi ya itu tadi, bukan untuk dikejar ya. Ya. Baik. Nah ini kalau malam ini juga subuh nanti jam 1 ya, Fed ini kan akan mengumumkan keputusan suku bunga. Konsensus itu memperkirakan tidak ada perubahan atau tidak ada penurunan dari suku bunga. Kalau memang benar nggak ada penurunan, apakah secara global terutama emerging market seperti Indonesia itu masih bisa bullish Pak di Q3 ini? Memang ekspektasinya bukan sekarang ya, penurunan baru bulan September. Oh, September, penurunan mungkin meeting September sama Desember kalau nggak salah, November atau Desember gitu. Sekali-sekali, satu September, satu kali di akhir tahun. Nah, yang perlu diperhatikan nanti statementnya Fed setelah rilis itu. Statementnya ada yang berubah nggak? Maksudnya tiba-tiba dia berubah gini. Statementnya yang imply kalau November kita masih wait and see lagi gitu. Nah, itu mungkin bisa geser lagi nanti ekspektasinya. Tapi kalau dia bilang masih on track gitu ya, mungkin ya September masih bisa cut gitu. Soalnya ini kita kan sebelumnya belum pernah ada yang dari sisi Trump-nya ya. Sekalian outlook ini, dari sisi Trump ini sebelumnya belum pernah ada presiden Amerika yang menerapkan tarif seluas ini. Maksudnya langsung hampir semua import kena tarif kan ini kan. Yaitu kurang lebih efeknya ke penduduk Amerika kan boleh dibilang hampir semua barang naik antara 10 sampai 20% ya. Hampir semua barang ya. Amerika kan hampir semua barangnya import ya. Jadi semua barang bukan dalam negeri rata naik segitu. Nah, tentunya kan daya belinya kan juga akan terpengaruh gitu loh. Jadi pengaruhnya tarif ini lebih ke arah dalam negeri daripada ke kita. Nah, ke dalam negerinya Amerika itu nanti gimana itu yang perlu dilihat. Jadi mungkin Agustus ini 1-2 minggu ke depan masih perlu lihat ya. Mungkin 1 bulan sampai 3-4 minggu itu masih dilihat. Kira-kira gimana Amerika ini. Ngurusin tarif ini maunya gimana gitu loh. Oke. Efeknya konsumsinya naik atau enggak, apakah masih tetap stabil, terus importnya tetap stabil atau enggak gitu loh. Jadi wait and see semua ini sekarang. Oke, karena dampak dari tarifnya sendiri itu belum benar-benar terasa banget ya. Karena setelah pengumuman April itu kena 10% ya kalau nggak salah Pak ya. Iya, 10%. Dan sekarang rata-rata kan sudah kenaikan, ya. Nah, naik lagi. Oke. Kalau
tadi saya mau tanya apa ya? Kalau misalnya, kan soalnya kan ini belakangan juga beritanya banyak soal yang Trump ketemu Powell sendiri. Jadi orang apakah mungkin ada ekspektasi kalau bisa di pressure seperti itu, Pak? Oh, ya itu boleh dibilang. Saya sering ada tanya sama orang ini. Saya juga Hmm, tidak tahu. Katanya gini, Amerika itu beda dengan negara lain. Bank hmm, sentral di sana betul-betul independen. hmm, Jadi memang diusulkan oleh presiden tapi betul-betul independen. Dan itu juga salah satu value dari Amerika itu tuh independensi dari bank sentralnya itu. hmm, Nah, Trump ada yang bilang Trump mencoba kalau teman tidak mungkin berani. hmm, Seandainya Trump pecat itu pasar modal langsung runtuh semua itu. hmm. Kenapa? Karena dia mencoba mengganggu independensinya Fed. Independensinya Ya, Fed. Fed itu adalah lembaga yang betul-betul terpisah dari pemerintah hmm. US itu. Jadi ya mungkin cuma drama-drama aja lah. Kalau benar-benar mencat sih kayaknya enggak sih. Tidak akan, resikonya terlalu besar. Kalau besarnya ya. Resikonya terlalu Oke. besar. Nah, tapi kalau misalnya mereka tidak cut rate, sedangkan BI sendiri ketika BI terakhir cut rate itu kan rupiah itu terus melemah gitu Pak. Jadi memang apakah BI itu akhirnya harus menunggu sampai Fed cut lagi baru mereka bisa cut? Atau apa Nah, kira-kira ini yang BI itu berani untuk mendahului lagi? ada kalanya saya sendiri juga nggak terlalu ngerti ya Ya. makro itu gimana. Cuma kalau kita lihat sih BI setelah rupiah mulai tidak melemahnya rupiahnya mulai stabil ya, mulai tidak melemah lagi. Targetnya lebih agresif loh. Tempo hari kan kalau rupiahnya stabil BI cut nih. Jadi kemungkinan ya kalau saya lihat patternnya Hmm. seandainya rupiah tidak melemah walaupun Fed tidak cut, BI tetap cut. BI Hmm. akan ambil posisi cut karena inflasi kita udah sangat rendah gitu loh. Betul betul. Dan Masih kalau kita ya. menunda-nunda untuk cut rate, ekonomi tidak muter-muter. Nah, Hmm. tapi di sisi lain, seandainya rupiahnya melemah, BI cut, BI tetap melakukan cut rate. Nah, malah rupiahnya jadi bergejolak, jadi tidak stabil gitu ekonominya. Jadi mencari peluang yang tepat untuk cut itu kapan gitu BI sekarang. Jadi Iya kalau iya. seandainya rupiah stabil, kemungkinan dia akan cut. Hmm. Oke oke. Dan kalau misalnya rupiahnya terus melemah, pada akhirnya akan berdampak kepada outflow ya Pak ya? Nah, itu saya kurang ngerti ya. Tapi kelihatannya BI mau ada dapat offload tuh enggak juga saya kurang ngerti itu. Oke oke baik. Tapi selama ini kalau rupiahnya melemah, BI cenderung menahan diri Ya dibuat ya cut. ya. Oke, ini terakhir saya lihat kalau sebelum BI cut itu rupiah itu sekitar di 16.200 atau 190-an. Iya. Setelah di-cut sekarang ini jadi 16.390. Eh, saya rasa bukan karena itu ya melemahnya ya, karena hampir Oh, oke. sejak Trump deal sama EU itu memang Hmm. dolarnya menguat cukup signifikan ya. Hmm. Jadi Ya dolar ya ya, indeks menguat betul. cukup signifikan jadi outflow. Nah, baru hari ini ada perbalikan arah lagi. Jadi sejak deal itu 3-4 hari ini dolarnya memang menguat cukup signifikan terhadap semua mata uang, Hmm. setelah semua mata uang. Nah, nanti Oke hari ini oke. mungkin ada sedikit profit taking ya. Nah, nanti I tergantung see. Fed gimana kata-katanya, mungkin seandainya dolarnya kembali melemah, seandainya mau cut kan dolarnya kembali melemah kan, ekspektasi cut, dolarnya melemah mungkin rupiah bisa ikutan Hmm. balik menguat lagi. Oke oke, baik baik. Nah, kalau tadi kita kembali lagi Pak ya, kalau misalnya dari Amerika sendiri mereka menetapkan tarif impor bagi Amerika. Kalau tarif impor di Indonesia kan dari Amerika barangnya 0%. Nah, Hmm. kira-kira dampak dari tarif ini ke depannya bagi Indonesia itu gimana Pak ya? Maksudnya dari Amerika itu kan potensi dampaknya terhadap sektor perdagangan atau manufaktur dalam negeri itu kira-kira gimana? Kan soalnya berarti barang dari Amerika itu menjadi lebih murah, bisa lebih murah daripada barang yang diproduksi sendiri di Indonesia seperti itu. Nah, ini enggak juga sih, barang Amerika bisa ke Indonesia nggak banyak ya, boleh dibilang ya. Mungkin cuma yang signifikan itu kedelai ya, kedelai sama Hmm, energi. Mungkin yang bisa kita import. Nah, kita juga butuh kok.
tanpa tempe dan jagung, tanpa kedelai dari Amerika kita nggak bisa bikin tempe nanti. Betul. Iya, malah bagus juga, itulah nggak terlalu masalah. Sama jagung ya kayaknya, mungkin Jagung, betul. kalau katanya agak cukup berpengaruh terutama terhadap pakan ternak. Nah ini perlu dicermati nih. Kalau jagungnya betul-betul masuk banyak, mungkin Kepin Java gitu earningnya bisa net marginnya bisa nambah ya, karena cost-nya kan juga turun. Oke. Nah itu kalau saya lihatnya itu ya, kalau jagungnya bisa masuk, benar-benar boleh impor dibuka, nah itu jagungnya bisa turun. Terus minyak juga sama aja sih, cuma beda yang kalau dulu ambil dari Singapura, sekarang ambil dari Amerika gitu aja sih. Gitu aja. Berarti kalau tadi emiten dari perayaman itu bisa mendapat sentimen positif, tapi kalau yang minyak-minyak nggak terlalu, Pak ya? Saya juga nggak terlalu ngerti nih, kalau soalnya minyak kan yang ekspor Pertamina. Maaf, yang impor kan Pertamina kebanyakan. Iya, jadi yang di sini mungkin nggak ada ya yang listed ya. Mungkin kalau yang agak terpengaruh itu Akra, tapi Akra kan cuma distribusi, itu lebih terpengaruh kalau ekonominya berputar ya. Kalau ekonominya berputar, Akranya juga ikutan naik, gitu aja sih. Oke. Ini ada yang bertanya, Santiko ya bertanya, BCA kenapa turun terus Pak Halim? Apakah jelek laporan keuangannya? Bagus, ini BCA ini tricky. Laporan keuangannya oke. Malah saya ada bilang sama temen nih, ini saatnya kalau kita mau nabung ya, bukan buat trading ya. Kalau kita mau nabung BCA ya udah saat gini lah, paling cuma nunggu setengah tahun nih kalau dengan chart seperti ini ya. Dengan chart seperti ini, kalau kita mau DCA ya setiap bulan kita beli, setiap apa kita beli, paling jelek nunggu setahun sih saya bilang sih. Sudah mulai balik sih ya. Earningnya juga mulai, growth-nya juga mulai oke. Nah, tapi kalau buat trading ini yang agak susah karena volumenya belum ada. Jadi untuk sektor perbankan seperti BCA, kalau buat trading dihindari dulu lah karena volumenya nggak ada. Kita mau pakai technical juga susah karena technical itu semakin akurat kalau volumenya gede gitu loh. Dengan volume seperti ini kayaknya buat trading bank juga susah. Jadi tunggu volume besar, kalau mau trading tunggu volume agak besaran. Tapi kalau mau invest ya ini udah saatnya lah. Tapi pelan-pelan, jangan langsung masuk besar ya. Takutnya masih dibawa turun lagi kan. Atau dibiarkan nunggu lah di harga kisaran ini sampai setengah tahun. Kalau uangnya kita all in semua sekarang ya bisa pusing nanti. Nah, gerak-gerak kan. Iya kan? Oke. Jadi kalau gitu Pak, dengan katalis yang ada di bulan Agustus ini dari MSCI rebalancing, nanti arah suku bunga global, domestik, sektor apa yang paling menarik Pak untuk dicermatin investor di bulan-bulan depan ini Pak? Perhatikan data-data yang keluar ya. Data-data yang dirilis pemerintah itu seperti spendingnya pemerintah naik atau enggak, terus PMI gimana. Ada kemungkinan nih kalau seandainya benar-benar spendingnya naik di kuartal kedua seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya kuartal kedua pemerintah kan mulai speed up spendingnya mulai dipercepat ya. Nah, ketika spending dipercepat, sektor perbankan akan sangat diuntungkan. Tapi dengan syarat itu, perhatikan, kalau masih penghematan ya jangan. Kalau pemerintah masih melakukan penghematan seperti kuartal 1 ya dihindari aja perbankan. Tapi seandainya pemerintah mulai speed up spendingnya, apalagi ditambah rate cut ya, kemungkinan sektor perbankan bisa jadi bisa sangat menarik gitu. Apalagi earningnya kan sudah mulai, tekanannya sudah boleh dibilang hampir maksimal ya. Tekanannya sudah, bukan maksimal, hampir nggak ada. Ya orang yang mau buang-buang volumenya udah kecil banget gitu loh. Sektor perbankan seperti BRI, BCA kalau kita lihat chart tuh memang asingnya masih keluar, tapi volumenya sudah nggak sebesar yang di awal-awal tahun gitu. Iya. Jadi tidak sebesar dulu sudah. Oke, baik. Ya, perbankan. Nah, kalau tadi apa ya? Oke. Ini tadi kan Pak Halim tadi bilang tentang spending pemerintah. Kita gimana tahu Pak tentang jumlah spending pemerintah itu? Mau di mana kita bisa pantau laporannya? Ibu Sri Mulyani selalu bilang setiap awal bulan selalu bilang kok spending pemerintahnya berapa gitu. Ibu Sri Mulyani orangnya cukup open ya. Setiap ada konferensi pers setiap awal bulan kok. Ya, kalian lapor data-data perkembangan ekonomi. Baik. Dan ini ada beberapa indikator yang bisa dilihat kalau misalnya soal CPI atau soal consumer spending, soal PMI itu bisa dilihat di tradingeconomics.com, betul ya Pak ya?
Iya, jadi kalau saya sih biasanya dengar dari berita aja sih. Cukup cepat kok sekarang kok. Cukup ya? Dengar dari berita udah cukup kok, udah cukup cepat sekarang kok. Dan Oke, kita oke. kan enggak seperti Amerika ya, begitu data keluar langsung gerak ya. Kita kayaknya ya nunggulah, Hmm. nunggu take time lah. Enggak langsung Hmm. gitu loh. Oke, oke, baik, baik. Oke. Mohon maaf buat teman-teman kalau kita untuk yang pembahasan mengenai emiten teknikal kita bisa langsung join ke Morning Juice besok paginya ya pada pukul 8.15 sampai dengan pukul 8.45. Sekarang kita bahas mengenai tema-tema yang sesuai dengan di topik pada malam hari ini. Nah, dari Hafiz bertanya, Pak, coba berbahas tentang saham sawit, Pak. Sawit. Saham sawit kalau dibahas sekarang kok kayaknya kurang ya. Kurang ya? Ini sudah gimana ya? Ini udah tahu semua nih, artinya bagus banget, udah hampir semua udah bagus banget. Boleh dibilang Hmm. cuma tinggal sell onlist-nya gimana atau pilihannya cuma hold atau sell dulu gitu. Oke, Artinya oke. udah pasti bagus semua. Bahkan Semar itu tadi saya lihat Semar ya. Semar itu yang biasanya artinya biasa-biasa, tahu-tahu hari kali ini juga ikutan naik. Semar itu apa? Sinarmas Agonisos kalau itu kalau di Singapura Golden Agri. Nah itu ya tahu-tahu artinya juga naik gitu. Jadi memang laporan keuangan untuk Spotstaff ini yang championnya ya dari CPO. Udah kelihatan kan chartnya dari berapa Hmm. minggu terakhir sektor CPO kan naik gila-gilaan kan. Nah ya itu karena emang artinya paling bagus nih emang. Sentimennya paling bagus ini kali ini di quarter ini ya CPO ini. CPO-nya Nah ya. tapi kedepannya gimana? Perhatikan ini. Perhatikan untuk sementara 1-2 hari ke depan biarin cooling down dulu ya. Strategi Hmm. saya kalau udah kayak gini kan naiknya udah banyak kan. Ya kalau saya yang punya ya saya jualin pelan-pelan gitu loh. Kapan masuk lagi? Saya perhatikan ini. eh Tunggu dia stabil dulu konsolidasi dia 1 mingguan lah, sama perhatikan harga CPO-nya. Udah Hmm. 3-4 hari ini tertahan di MA 200-nya. Nah, kalau CPO-nya bisa close di atas MA 200, ada kemungkinan rally-nya bisa lanjut. Tapi kalau enggak ya cuma muter-muter sini dulu sementara. Hmm. Oke, oke. Gitu. Ya. Nah, satu lagi Pak, ini salah satu sentimen yang ditunggu-tunggu itu kan trade agreement antara US dan juga China ya. Sekarang ini masih lagi di pause, Negosiasi, iya. lagi negosiasi, masih pause lagi kan harusnya deadline itu 12 Agustus, tapi mereka mau extend lagi ya Ini dia rencana. ini. Kayaknya sih bakal deal lagi sih. Market udah nggak terlalu takut sih katanya. Kayaknya sih Udah bakal deal sih. Iya, bakal deal marketnya ya. udah nggak terlalu takut juga. Iya. Oke, karena mereka udah Apalagi nanti kita hmm, lihat lah. Sambil hmm, kalau seandainya nggak deal kan udah ada tanda-tandanya ya. Tapi kayaknya sih bakal deal lah. Soalnya mereka yang tempo hari itu yang 30% itu kan juga cepat ya. Ya mungkin ada tadi siang saya ada baca berita cuma tinggal tunggu Trumpnya setuju atau enggak katanya. hmm, Kalau saya baca di CNBC ya, tinggal tunggu hmm, Trumpnya setuju atau enggak. hmm. Ya kayaknya mungkin ya geser-geser dikit lah. Lebih ke arah dirinya sih. Oke, kita tinggal tunggu aja ya. Dari Muhammad Sinegara, maaf, grup Sinarmas sahamnya apakah bagus? Grup Sinarmas Grup apakah? Sinarmas, maksudnya maaf, grup Sinarmas sahamnya apakah bagus-bagus? Kalau buat trading sih bagus-bagus ya, kalau buat dividen kurang. Hmm, Relatif view kita dari mana? Kalau buat trading kayak Tekim, Indosat ya bagus-bagus, tapi dividennya memang di bawah rata-rata ya. Di bawah rata-rata grup Astra sih kalah jauh gitu loh. Tapi hmm, kalau buat trading ya lumayan enak. oke, oke. Fundamental gimana? Fundamental oke lah, pairnya cukup rendah-rendah, walaupun sedikit-sedikit magic-magic dikit, tapi oke lah ya. Kayaknya cuma itu, walaupun pairnya dia nggak besar, cash flow-nya Hmm, juga nggak biasa-biasa aja, hmm. dan dividennya kurang banyak, gitu aja. Oke, baik. Tadi kalau nggak salah saya ada baca ada orang bertanya, Pak, gimana kita bisa tahu rumor emiten apa aja yang bakal masuk ke MSCI, Pak? Itu bisa dihitung, ada rumusnya kok. Itu emiten itu tanya ChatGPT aja, apa syarat masuk MSCI, Oh, keluar semua kok. Gampang oke. sekarang ada ChatGPT, tanya aja ChatGPT, kalau saya jelasin nanti tambah bingung nanti. Iya, iya, iya. Ada volume minimal berapa, volume Hmm, transaksi free float berapa gitu dijelasin semua kok. hmm. Iya. Oke, oke, baik, baik. Kalau gitu, Anak oke, zaman dari sekarang informasi udah gampang banget. gampang banget ya. Iya. Oke, oke. It's ada Koko Chris Apilio nih.
Oh iya, halo Chris. Halo Chris. Oke, buat bagi teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi mengenai topik pada malam hari ini? Nah, Oke, kayaknya sudah nggak kalau ada. enggak ini sedikit Hmm, ini, hmm, saya ada saran nih untuk Q3 gimana? Nah, Q3 ini kan, ini laporan keuangan sudah keluar semua ya. Jangan FOMO. Pertama ini jangan FOMO dulu lah. Kalau emang laporan keuangan bagus, biarin dulu. Laporan keuangan jelek juga biarin dulu. Nanti di-adjust waktu mereka konsolidasi. Jadi mungkin 1-2 minggu tenang dulu ya. 1 minggu lah, 1 minggu. Nah, setelah itu gimana? Baru kita dari sana kita lihat ini efeknya gimana. Data-data yang keluar dari hmm, Amerika sebagai efek dari tarif ini bagaimana? Kalau yang seperti 10% dulu kan inflasinya naik sedikit kalau nggak salah, sempat naik 0,6 terus turun lagi. hmm, Itu ada di real time-nya itu sempat naik turun lagi. Nah, ini yang kedua gimana kita kan juga belum tahu ya. Terus data-data makro Indonesia gimana, dolarnya terutama gerakannya gimana. Bondnya US itu mau rate cut atau enggak, nah nanti dari sana 1-2 minggu mulai kelihatan ya. Di 1-2 minggu setelah laporan keuangan, baru mulai kelihatan lagi nanti gimana. Nah itu baru kita tentukan sektor hmm. unggulannya yang mana. Apalagi kemungkinan setelah 1 minggu sentimennya ke MSCI dulu ya. Nah setelah MSCI baru mungkin baru masuk ke yang data-data yang sudah kita kumpulin 1 minggu awal itu. Oke, oke. Baik, jadi 1-2 minggu ini setelah laporan keuangan, jangan FOMO, tetap diperhatikan aja ya. Iya, stick to TA lah. Kalau TA-nya udah kalau naiknya udah terlalu tinggi atau turunnya terlalu banyak ya jangan FOMO, tunggu dia Hmm, stabil dulu lah. Gitu aja. oke. Apakah fenomena Rojali Rohana Nah, Rohani pengaruhnya di... Rohana ada itu sudah lama sih ini Rojali Rohana fenomenanya sudah lama ya. Kalau kita mau lihat di mall-mall sekarang udah 3-4 tahun lalu itu lihat aja di mall-mall komposisinya mall tambah lama tambah banyak food court-nya ya. Betul, betul, Kalau kita makanannya. perhatikan 3-4 tahun terakhir yang ditambah kalau orang bikin mall yang ditambah itu segmen food court bukan segmen orang belanja tapi segmen Betul. food court segmen supermarket buat orang belanja jadi ketika ada orang bilang rohari rojara kemungkinan ini ya gongnya ini udah peaknya ini makanya jadi ada istilah mungkin setelah ini akan turun lagi gitu Iya, kemungkinan iya. ya. Oke. Nah, Pak, kalau yang sentimen soal itu apa namanya PPN properti baru diperpanjang sampai Desember itu positif nggak ya? Ah iya Itu positif aja itu kan positif. sudah lama ya udah kayak kebiasaan ya udah kayak dianggap something for certain gitu kayaknya udah. Hmm, Kayaknya diperpanjang terus sama pemerintah dari sejak COVID tuh diperpanjang terus ya. betul. Sejak COVID diperpanjang jadi kayak kalau nggak diperpanjang mungkin baru berefek negatif ya. Selama Oke, diperpanjang efeknya ya nggak tahu sampai udah bosan nih. udah bosan ya. Oke. Tapi Ya. cukup tuh. Itu waktu pertama kali diluncurkan cukup bagus sih efeknya sih. Hmm, Saya lihat dari beberapa teman yang terutama di segmen menengah ke bawah ya itu hmm, cukup cukup berpengaruh. hmm, Nah tapi ini selama pemerintah perpanjang ya kayaknya sentimennya tetap sama ya. Yang dikhawatirkan kalau pemerintah tidak hmm, diperpanjang, nah kemungkinan efeknya jadi negatif. hmm. Oke, oke. Dan kayaknya ada satu lagi yang bantuan dari pemerintah juga ya nanti ya. Yang buat apa? Nah ini saya belum tahu Bantuan nih. bansos ya masalahnya. Oh nanti ya ada bansos ya. Oh ya itu, Bansos. nah itu bagus buat gerakin ekonomi yang bawah itu, ekonomi menengah ke Hmm. bawah. Mm-mm. Itu yang Oke. diharapkan malah supaya roda ekonominya bisa berputar. Ya asal mereka nggak ke judol aja, Pak. Katanya mau di band ya, nggak tahu dan nanti gimana. Itu dia. Ya pada berharap Oke. ekonomi udah stuck cukup lama nih ya, boleh dibilang sejak awal tahun ya stucknya ya. Akhir Hmm. tahun ini juga cukup stuck, banyak yang mengeluh juga ini. Terus PMI-nya banyak PHK. Nah ini berharap terus pemerintah di-cut. Nah pada berharap kapan nih bisa rebound gitu loh. Ya ini tadi Betul. Kalau kuncinya di spendingnya. saya lihat data di bulan Juni PMI-nya juga masih di bawah 50 ya. Dari Iya, April, Mei, Juni masih di iya. bawah 50 semua. Hmm. Hmm. Oke, kalau begitu bila tidak ada lagi, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada yang bertanya tentang technical bisa masuk bisa join ke live morning juice ya besok pagi 8.15 sampai 8.45 dan semuanya akan dijawab oleh salah satu dari
pembicara yang luar biasa dari YB. Oke, terima kasih juga untuk Pak Halim untuk bincang-bincang pada hari ini yang sudah menjawab pertanyaan juga buat teman-teman semua. Oke, kalau gitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Halim kita mohon pamitan terlebih dahulu ya. Sampai jumpa, Oke, sampai selamat malam jumpa. semuanya. Sampai malam.